Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ade Wisnada Yusasiwi. Saya merupakan salah satu dosen di perguruan tinggi swasta di Kota Manado, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Manado, Fakultas Ilmu Kesehatan yang berhome base di program studi Diploma 3 Kebidanan. Perkenankan saya kali ini untuk menjelaskan salah satu kuliah yang saya ampuh di Prodi D3 Kebidanan, yaitu mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga atau KESPRO dan KB. Salah satu kewajiban saya sebagai dosen, saya telah menerapkan tridharma perguruan tinggi, diantaranya adalah bidang pengajaran. Di mana pada bidang ini saya menggunakan sistem pembelajaran yang menggunakan prinsip DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Nah, apa yang dimaksud DIA? Yang pertama, delivery merupakan suatu proses tentang bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran sehingga dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Materi yang disajikan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini. Dari CPL menurunkan 7 CPMK, kemudian dari CPMK menurunkan 14 sub CPMK. Nah, dari 14 CPMK tersebut kemudian akan dibagi menjadi 14 kali pertemuan tatap muka dan 2 kali ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Yang kedua, interaction merupakan suatu proses interaksi yang terjalin antara dosen dan mahasiswa guna mencapai capaian pembelajaran. Adapun sistem interaction yang saya lakukan di kelas yaitu perkuliahan diawali dengan menyapa mahasiswa, dilanjutkan berdoa, selanjutnya pemaparan materi, kemudian ada diskusi berupa tanya jawab baik dilakukan dalam kelas maupun di luar kelas. Yang ketiga, assessment merupakan suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan pada mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Adapun indikator penilaian yang saya gunakan meliputi kehadiran 5%, kuis 5%, tugas 10%, praktik 10%, UTS 30%, UAS 40%. Hasil asesmen yang saya lakukan dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga atau KESPRO KB berbobot 4 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 2 SKS praktik. Pada mata kuliah ini, mahasiswa mampu melaksanakan asuhan kebidanan pada perempuan sepanjang siklus kesehatan reproduksi dari masa remaja, masa antara, lansia, termasuk perencanaan keluarga dan pengaturan kesuburan, asuhan pasca keguguran yang tangga budaya dan sesuai dengan kewenangan. Berikut capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK adalah mahasiswa 1. Dapat memahami konsep dasar kesehatan reproduksi. Yang kedua, dapat memahami konsep gender dalam kesehatan reproduksi. Yang ketiga, dapat memahami masalah-masalah kesehatan reproduksi yang sering terjadi. Keempat, dapat memahami rumor dan fakta yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak. Kelima, dapat memahami teknik pelayanan alat kontrasepsi. Keenam, dapat memberikan pelayanan kontrasepsi pil, suntik, dan implan. Terakhir, 7, dapat memahami evidence base dalam asuhan keluarga berencana. Materi pembelajaran mata kuliah meliputi 1. Konsep dasar kesehatan reproduksi. 2. Aspek legal dalam pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. 3. Indikator kesehatan wanita sepanjang siklus kehidupan. 4. Kesehatan reproduksi dalam perspektif gender. 5. Masalah gangguan kesehatan pada perempuan. 6. Deteksi dini komplikasi permasalahan kesehatan reproduksi. 7. Psikologi dalam siklus kehidupan perempuan. 8. Gizi seimbang dalam siklus kehidupan perempuan. 9. Promotif dan preventif dalam kesehatan reproduksi. 10. Konsep dasar primary healthcare. 11. Konseling pranikah dan menopause. 12. Kependudukan di Indonesia. 13. Perkembangan KB. 14. Macam-macam metode KB. 15. Konseling pelayanan KB. 16. Dokumentasi pelaporan rujukan kesehatan reproduksi dan KB. Dan terakhir, 17. Layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Baik, selanjutnya adalah metode pembelajaran.
Jadi metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu meliputi contextual learning, discovery learning, role play dan simulasi, case-based teaching, dan problem-based learning. Dengan luaran akhir, mahasiswa dapat membuat poster yang dihakikan. Penggunaan berbagai platform, baik luring maupun daring, dalam pembelajaran mata kuliah ini dilakukan untuk meningkatkan interaksi antara dosen dan mahasiswa. Demikian pemaparan deskripsi singkat saya untuk mata kuliah yang saya ampuh. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana. Ini pertemuan ke-10 ya? Iya. Baik, kita hari ini akan membahas tentang konseling pranikah dalam kebidanan. Ya, baiklah, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan berdoa. Ya, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baiklah, sebelum kita mulai, kita isi daftar hadir dulu. Silakan dibuka, disiapkan masing-masing, isi masing-masing, menggunakan HP masing-masing. Saya kasih waktu 3 menit. Sudah selesai semua? Sudah ya. Silakan HP disimpan kembali ya. Kita akan melanjutkan ya pertemuan ke-9 yang lalu. Pertemuan 9 yang lalu adalah pertemuan yang membahas tentang apa, masih ingat? Kesehatan reproduksi calon menanti. Ya, baik, masih ingat berarti ya. Jadi silakan dilihat ya, kita hari ini akan belajar satu itu di belakang. Nikah sebagai upaya mempersiapkan pasangan memasuki kehidupan berkeluarga yang sehat, dan pembukaan kita akan ada hal persepsi dengan tujuan pembelajaran yang akan saya jelaskan. Kemudian inti itu apa-apa saja yang kita pelajari bisa dilihat. Kemudian penutup akan diakhiri dengan tanya jawab ya. Jadi kita harus sungguh-sungguh karena nanti saya akan coba tanya apakah betul-betul dipahami atau tidak. Silakan dibaca, saya sambil membaca di sini ya. Saya bacakan. Seorang perempuan usia 20 tahun baru mengetahui dirinya menderita anemia berat saat hamil 7 bulan. Ya, bisa dipahami ya? Ia menikah setahun lalu tanpa pernah memeriksakan kesehatan. Di sini ada permasalahan ya, berarti ibu hamil itu baru tahu anemia berat di kehamilan 7 bulan. Sebelumnya sehingga tidak sampai terjadi hal ini. Ya nggak? Iya. Ya, harusnya ada pencegahan sehingga ibu hamil harapannya tidak akan menderita anemia. Itu bisa dilakukan sejak sebelum hamil. Ya, begitu. Ya, nanti kita akan jawab di akhir ya. Bagaimana caranya? Kita coba simak. Ada tidak? Belum? Oke, baik. Jadi konseling pranikah itu adalah proses pemberian informasi, bimbingan, dan pendampingan oleh tenaga kesehatan kepada calon pengantin. Namanya pranikah berarti masih calon pengantin ya. Jadi bimbingan itu diberikan saat sebelum menikah. Ya, kenapa? Ya, karena kita sebagai tenaga kesehatan ya, sebelum ke jenjang pernikahan itu perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Ya, baik kondisi fisik, psikologi, sosial, ya, sehingga dia siap dan sehat pada saat awal proses pernikahan itu. Ya, karena kenapa? Setelah menikah ada kemungkinan untuk hamil. Jadi kalau tidak dikonseling sebelum itu, takutnya nanti pada saat hamil, ternyata ada beberapa faktor-faktor yang terjadi. Padahal itu
sebetulnya sudah harus bisa dicegah sebelum kehamilan. Ya, menerapkan aturannya pertama dari pedoman Kemenkes RI bahwa memang pelayanan kesehatan pranikah itu harus dilakukan pada saat calon pengantin. Selain itu kita bisa lihat ada aplikasi LCMIL BKKBN. Ya, jadi ini mahasiswa kan sudah punya HP semua. Ada yang tidak punya HP? Ibu calon pengantin, ibu hamil dan setelahnya. Sehingga kita akan ketahui setelah mengisi itu calon pengantin dia akan tahu apakah sehat atau tidak, apakah siap untuk hamil setelah menikah atau belum. Sehingga dari situ kita akan ketahui bahwa seorang pasangan itu sudah siap untuk mempunyai seorang anak setelah hamil atau tidak. Begitu ya, supaya nanti bisa dilakukan pencegahan atau penanganan setelahnya. Kemudian ada katanya tidak lengkap jika belum melakukan pemeriksaan dan konseling pranikah. Di sini ada yang bertanya? Belum? Oh, ada satu ya. Dokter ikut dalam konseling pranikah. Ya, betul. Wanita yang akan hamil itu istrinya. Oh ya, betul sekali itu ya. Untuk calon pengantin itu, kenapa harus berdua? Karena nanti jika terjadi kehamilan setelah itu, setelah pernikahan, itu tanggung jawabnya juga berdua. Walaupun yang hamil memang istri, ya. Jadi harus berdua. Misalnya apa sih peran suami? Jika suami sudah ikut konseling, ya, suami bisa yang pertama misalkan kalau di rumah memberikan support kepada istrinya saat kehamilan, dukungan, semangat. Kemudian juga mungkin dukungan gizi, nutrisi, ya, untuk istrinya sehingga pada kehamilan terpenuhi. Juga untuk pemilihan tempat pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan kehamilan atau nanti tempat persalinan dan seterusnya. Ya, jadi banyak sekali peran-peran suami yang strategis di keluarga sehingga harus ikut supaya pemahamannya sama. Ya, nanti kalau istrinya tahu, suaminya tidak tahu, nanti pemahamannya tidak sama, itu ya akan menjadi permasalahan. Ya, jadi harus dilihat. Ya, kesehatan dan penyakit menular. Ya, yang kedua mempersiapkan fisik gizi calon ibu sebelum hamil. Berikutnya mempersiapkan kesiapan psikologis dan mental. Ya, biasanya kan calon pengantin itu pada usia yang sekitar 20 tahunan kan. Nah, dari itu belum banyak pengalaman sehingga perlu diberikan konseling pranikah. Kemudian merencanakan kehamilan yang sehat dan aman. Baik, selanjutnya kita 3 sampai 6 bulan sebelum menikah. Ya, jadi jauh-jauh hari sebelum menikah itu harus persiapan. Ya, supaya bisa di screening pranikah pada 3 sampai 6 bulan. Bisa screening golongan darah HB, kemudian tekanan darah, kemudian penyakit, ya, kemudian virus-virus yang ada pada ibu biasanya yang berkaitan dengan kehamilan itu dicek dulu supaya kalau hamil ibu sudah sehat. Kemudian imunisasi dan nanti juga akan di input di tadi aplikasi LCMIL yang sudah saya jelaskan sebelumnya. 3,5 itu pada lila ibu hamil dikatakan apa? Itu masih ingat ya. Jadi kalau lila ibu hamil kurang dari 23,5 itu berarti ibu mengalami kekurangan energi kronis, ya. Jadi harus waspada. Kemudian kalau HB di bawah 12 gram per dekel itu juga harus waspada. Ya, berarti normalnya di mana? Ibu hamil, nilainya harus 23,5 cm atau lebih dan HB-nya 12 gram per dekel atau lebih. Menular seksual, ya. Baik, kita lanjut. Ini adalah teknik komunikasi bidan pada calon pengantin. Masih ingat kan di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas yang konseling pada KB? Kita pakai jembatan keledai getter. Iya. Ya, masih
ingat. Baik. Saya lewati yang ini, kita lanjut ke sikap bidan seperti apa jika nanti akan memberikan konseling kepada pasien kita. Ya, yang pertama kita harus berempati. Ya, kita nanti lihat pasien kita seperti apa, kita tunjukkan sikap empati. Ya, empati. Yang kedua, tidak menghakimi siapapun pasien kita terima. Apapun keadaan pasien kita terima. Kita tidak bisa menghakimi mereka. Kita harus selalu support pada pasien kita. Berikutnya, kerahasiaan pasien. Kita tidak boleh menceritakan pada siapapun, dan bahasa yang diambil harus bahasa yang sederhana. Ya, jangan bahasa medis, karena kita harus menyesuaikan pasien. Pasien kita siapa? Tanya dulu mungkin latar belakang pendidikan, latar belakang mungkin pekerjaannya apa, supaya kita bisa memilih kalimat mana untuk memberikan edukasi ke pasien atau konseling. Natio, Nona F 19 tahun datang bersama calon suaminya. Ingat-ingat ya, nanti kita akan amati. 19 tahun datang bersama calon suami untuk memeriksakan atau pemeriksaan pranikah. Ternyata sudah di screening bahwa nilainya 22 cm, kadar HB 10,5 gram per ml, terlihat cemas dan bertanya, saya boleh hamil langsung setelah menikah atau tidak? Ya, itu kan bisa jadi ada pasien seperti itu datang ke kita. Nah, kira-kira silakan didiskusikan, kira-kira apa yang menjadi fokus konseling kasus ini? Kita mau kasih konseling apa? Karena kan konseling menyesuaikan. Iya. Betul ya, ini perlu dikonselingkan. Kemudian apakah HB-nya normal atau tidak? Tidak. Kira-kira kalau keadaan seperti ini status gizinya seperti apa? Baik atau kurang baik? Kurang baik. Maka dari itu konseling sebaiknya adalah kita harus berusaha memperbaiki status gizi sebelum perencanaan kehamilan. Nanti diperiksa berikutnya telah normal semuanya, baru kita izinkan untuk hamil supaya hamilnya sehat. Seperti itu. Ada gambaran ya bagaimana memberikan konseling? Ya, Ibu. Tidak ada? Tidak ada, Ibu. Tidak ada? Baik. Kalau memang tidak ada yang bertanya sekarang, ternyata tidak ada yang bertanya, berarti sudah jelas. Ya, sudah sampaikan, nanti akan ada sesi tanya. Tadi berapa batas lintang lengan yang mengindikasikan seorang calon pengantin itu mengalami kekurangan energi kronis? Ayo katakan. Oh ya, silakan, itu paling cepat ya. Ya, mesin silakan. Jadi kurang dari 23,5 cm. Nah, betul ya. Berarti masih ingat ya. Kalau ibu kurang dari 23,5 itu kekurangan energi kronis. Seharusnya normalnya 23,5 atau lebih. Oke, pertanyaan kedua. Kapan pemeriksaan pranikah itu sebaiknya dilakukan? Oh, nah, ini silakan. Siapa? Leila, silakan. Jadi pemeriksaan pranikah itu sebaiknya dilakukan 3-6 bulan sebelum hari pernikahan di puskesmas. Ya, betul sekali ya. Memang 3-6 bulan itu sudah harus pemeriksaan atau konseling pranikah, bisa di puskesmas atau rumah sakit. Sangat betul. Berarti sudah jelas semua ya? Jelas. Tidak ada pertanyaan lagi? Tidak. Ada pas. Saya akan tutup dengan kesimpulan ya. Jadi konseling pranikah adalah bagian penting dari preconception care ya, yang menyiapkan calon pengantin secara fisik, psikologis dan sosial yang sangat penting ya. Bisa materinya misalkan pemeriksaan atau screening kesehatan, permasalahan yang ada pada calon pengantin itu perlu disampaikan. Kemudian bidan juga berperan sentral dalam mencegah penyakit-penyakit sebelum pernikahan terjadi. Jadi harapannya semua calon pengantin itu harus mendapatkan konseling pranikah.
sekalian, terima kasih sudah hadir dalam perkuliahan ini. Kita ketemu lagi di pertemuan ke-11 minggu depan. Ya, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.